Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari akun Wattpad tulisannya Ramdan Nahdi. Sebuah cerita yang berjudul Lepaskan Tali di Leherku. Sebuah kos-kosan berubah menjadi angker saat salah satu penghuni melakukan bunuh diri. Namanya Riana. Entah apa alasannya yang membuatnya melakukan tindakan tersebut. Tapi yang jelas sekarang ia malah gentayangan meminta penghuni kosan untuk melepaskan tali di leher. Untuk seperti apa kisah lengkapnya, mari kita masuk ke ceritanya. "Bah, Iqbal," panggil temanku Sandi, seraya menghampiriku yang sedang duduk di taman kampus. "Napa?" sahutku. Sandi duduk di sampingku sembari mengatur napasnya. "Riana itu ngekos di tempat lu kan?" "Riana manajemen?" "Iya." "Kamarnya ada di atas kamar gue, emangnya kenapa?" "Waduh, mending malam ini lu jangan balik kosan deh." "Terus? Masa gue tidur di kampus? Emang ada apaan sih?" "Lu belum lihat beritanya? Gue dari tadi sibuk ngerjain laporan, mana sempat lihat berita." "Emang gak ada grup PA kosan gitu?" "Ada sih, tapi gue mood grupnya." "Coba lu lihat grupan kosan lu." "Ah, males. Tinggal lu ngomong aja, ada apa sama Riana? Nih, lu baca sendiri." Sandi menyerahkan ponselnya padaku. Terlihat sebuah pesan dari grup WA. Ada yang membacanya pelan hingga sampai di kalimat meninggal karena bunuh diri. Dek. Aku terkejut membacanya. "Bunuh diri?" "Iya," sahut Sandi. "Kapan?" "Sejam yang lalu. Katanya sih dari pagi, cuman mayatnya baru ditemuin sejam yang lalu. Padahal kemarin malam gue sama dia masih ngobrol. Terus kita makan di warteg dekat kosan. Gue ngerasa ada yang aneh deh sama dia. Normal-normal aja. Terus napa-napa dia mundir ya? Mana gue tahu, Bang. Kadang orang yang kelihatannya baik-baik saja, padahal mentalnya lagi down parah. Mungkin dia lagi ada masalah yang berat banget." "Seberat apa sih sampai milih bundir? Padahal jelas banget itu dilarang agama." "Mental tiap orang itu beda-beda, Bal. Lu gak bisa ngukur sepatu orang lain aja pakai kaki lu. Bisa aja kan? Cukup kalau ukurannya sama." "Dah lah, susah ngomong sama lu. Gue ngomong serius malah gitu jawabannya." Sandi bangkit dari duduknya. Lu mau kemana?" "Pulang." "Bah, temenin gue lah bentar lagi." "Males ah." "Ya, baper deh dia." Aku lanjut mengerjakan laporan di taman kampus. Terlihat masih lumayan banyak mahasiswa yang berkeliaran di koridor. Kulirik jam di sudut kanan laptopku. Masih jam pukul 10. Mahasiswa penikmat wifi kampus mulai berdatangan. Mereka akan bergadang sampai pagi. Tadinya aku ingin bergadang juga di kampus, apalagi setelah mengetahui kejadian di kosan. Pasti sekarang sedang ramai orang. Iseng kebuka grup PA kosan. Sudah ada ratusan chat. Tentunya mereka sedang membicarakan kematian Riana. Orang memilih untuk mengungsi ke kosan temannya. Salah satunya Mbak Cici yang kamarnya bersebelahan dengan Riana. Astagfirullah. Spontan aku berteriak saat tiba-tiba foto jenazah Riana muncul di layar ponsel. Bahkan ada foto saat jenazahnya masih bergantung di kamar. Bergegas aku menutup aplikasi WhatsApp dan menghapus foto tadi yang sempat terunduh otomatis. Saat akan menghapus foto itu, ada sebuah rasa penasaran muncul, ingin melihat wajah Riana lebih jelas. Kuperbesar fotonya, hingga wajah Riana hampir memenuhi layar ponsel. Aku hanya fokus pada matanya yang melotot, dan lidahnya yang muncul. "Ya ampun Riana, kenapa sih lu ngelakuin ini?" batinku, lalu menghapus fotonya. Tepat pukul 11 malam, aku pun pulang ke kosan. Kebetulan kosanku tidak begitu jauh dari kampus. Cukup berjalan kaki sekitar 10 menit. Jalan sekitar kampus sudah agak sepi, hanya beberapa warung makan saja yang masih terlihat buka. Salah satunya adalah warkop langgananku. "Makan dulu kali ya," pikirku seraya berbelok ke warteg. Setelah menyantap semangkuk mie rebus dan bubur kacang, aku pun pulang. Jalan ke arah kosan terlihat sangat sepi, bahkan penjual sate di gang dekat kosan pun sudah merapikan dagangannya. Aku berjalan memasuki gang. Saat melewati kebun kosong di samping kosan, tercium aroma kapur barus. "Kok ada bau kapur barus ya?" pikirku seraya mempercepat langkah. Apa mungkin jenazah Riana dimandikan di kosan?
Kalau iya, pantas saja banyak penghuni kosan yang mengungsi sementara. Bunyi deritan pintu pagar saat aku membukanya seketika itu, aroma kapur baru semakin menyengat, ditambah bulu kuduk yang meremang. Saat aku sedang membuka pintu depan, terdengar suara krek, pintu terbuka. Tak ada satupun orang yang terlihat. Ruang tamu yang biasanya ramai kini kosong dan lampunya gelap. Aku melangkah menuju lorong. Semua pintu kamar kos di lantai 1 tertutup rapat. Sunyi, tak terdengar suara musik atau orang mengobrol sedikit pun. Aneh rasanya, jika mereka semua sudah tidur, kamarku terletak agak ujung, tepatnya di samping tangga menuju lantai 2. Lantai 2 merupakan kamar khusus wanita, sedangkan lantai 1 khusus pria. Penghuni kamar lantai 1 tidak diizinkan untuk naik ke lantai 2, terkecuali ada sesuatu yang mendesak atau gawat darurat. Itu pun harus ditemani penjaga kosan. Pet, aku memanggil Petra, penghuni kamar di sampingku, kamar pojok. Dah tidur lu? Tanyaku. Tak ada jawaban. Ku coba membuka pintunya, ternyata terkunci. Tumben amat dah tidur. Ku mampu seraya berjalan ke kamarku. Di dalam kamar aku menyempatkan waktu untuk memeriksa laporan. Tepat pukul 1 malam baru pergi tidur. Tok tok. Aku terbangun saat mendengar suara ketukan, entah dari mana, namun suaranya terdengar begitu dekat. Tok tok. Suara itu kembali terdengar. Ganggu aja deh, gerutuku seraya menarik selimut, lalu lanjut tidur. Tok tok. Kini 3 ketukan cepat terdengar jelas dari pintuku. Aku membuka mata seraya menatap pintu. Siapa? Tanyaku dengan posisi masih tiduran di atas kasur. Tak ada jawaban. Siapa? Teriakku kesal. Ini gue, Bal, sahut suara perempuan dari balik pintu. Gue siapa? Riana. Gak usah bercanda deh. Bal, tolongin gue. Dah, gak lucu, sahutku. Tolong lepasin tali di leher gue. Sakit, Bal, gak bisa napas. Ucapnya dengan suara seperti orang tercekik. Apaan sih lu? Nyuruh gue jemput di pagi buta begini, omel Sandi. Ceritanya ntar aja di kosan lu, sahutku sambil naik motor. Buruan gas, gak jelas lu. Sandi melanjutkan motornya. Sesampainya di kosannya, aku langsung menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Ada apa sih, Bal? Lu kayak orang ketakutan gitu, tegur Sandi. Lu gak bakalan percaya sama apa yang gue alamin tadi, sahutku. Alamin apa sih? Lu didatengin Riana. Kok lu tahu? Gue cuma nebak dari ekspresi lu. Lagian udah jadi rahasia umum kalau meninggal bundir itu suka gentayangan. Asli Desan, itu pengalaman paling horor yang pernah gue alamin. Ceritanya bisa besok aja nggak, Bal? Lu takut? Bukan, gue cuma ngantuk. Lu lihat sendiri, sekarang udah jam mau 2:30. Nanggung San, bentar lagi subuh. Emang dasar orang kayak pernah sholat aja, waktu subuh aja gak tahu. Jam 4 kan, jam 5 kurang 20. Ayan kan, bisa tidur 2 jam lebih. Nanggung. Dah, gue ngantuk. Gue cerita sama tembok aja. Sandi meringkuk di atas kasur sembari memeluk guling. Dari tadi mata ini sulit terpejam. Entah kenapa wajah Riana pada foto itu terus terbayang. Ditambah suaranya tadi membuatku gemetar. Alarm berbunyi. Sontak mengagetkanku yang baru saja terlelap. Perasaanku, aku tidak mengeset alarm deh, gumamku, seraya mematikannya. Lagian, siapa juga yang set alarm di jam 3 subuh? Aku kembali tidur. Ting, bunyi notifikasi pelan. Jam segini, siapa sih yang SMS? Gumamku sambil membuka pesan. Ternyata itu pesan kosong dari Sandi. Spontan aku memukul tubuh Sandi hingga ia terbangun. Lu jangan jahil, San, omelku. Apa sih, Bah? Ganggu orang tidur aja, sautnya kesal. Tidur apa lu? Mana ada orang tidur ngirim SMS? Sakutku tak kalah kesal. Ngirim SMS bagaimana? Handphone gue ada di meja belajar belakang lu. Aku tak percaya padanya, lalu menoleh ke belakang. Bukan kaki kursi atau meja yang kulihat, melainkan kaki manusia, jelas sekali. Meski kamar dalam kondisi gelap, aku berteriak seraya naik ke atas kasur. Lu kenapa sih? Omel Sandi. Ada orang, balasku terbatas sambil meringkuk berdempetan dengan Sandi. Ya emang gue orang, Bang, masa setan? Bukan lu, tapi orang yang berdiri di dekat meja belajar lu. Hah? Lu salah lihat kali, Bang. Lu lihat aja sendiri. Oh enggak ah. Tuh kan, lu juga takut.
Kagak, Sandi bangkit, kemudian menyalakan lampu. Gak ada siapa-siapa. Aku menoleh ke belakang. Benar, tidak ada siapa-siapa di dekat meja belajar. Sumpah San, tadi gue lihat ada kaki orang. Lu lagi ketakutan, jadi agak halu. Sandi membuka pintu kamar. Mau kemana lu San? Kamar mandi, sahutnya seraya berjalan keluar. Ikut, aku bangkit dan berlari mengejar Sandi. Lu ngapain? Sentak Sandi saat aku masuk ke kamar mandi. Gue pengen kencing juga, balasku. Di kamar mandi sebelah. Aku berpindah ke kamar mandi sebelah. Jangan pergi duluan ya San, teriakku. Iya, dasar penakut, sahut Sandi. Coba lu ceritain kenapa sampai ketakutan gitu, ucap Sandi seraya duduk di kasur. Lu gak jadi tidur, tanyaku. Kagak, udah terlanjur gak ngantuk, mana bentar lagi subuh. Oh, ya udah, jadi ceritanya tuh aku menceritakan deh sampai Riana mengetuk pintu dan bilang tolong lepaskan tali di leherku, ucapnya seraya menirukan gaya suaranya. Lo yakin itu Riana? Yakin San, gue masih apal banget suaranya. Terus terdengar suara tangisan dari luar saat itu juga. Aku langsung bersembunyi di balik selimut dan menutup telinga dengan bantal. Suaranya tangisannya itu menghilang, berganti dengan suara, lo tahu nggak suara orang gantung diri? Tanyaku. Mana gue tahu, itu loh yang kayak orang dicekik. Oh ya. Nah, gue dengar suara itu ada di kamar gue, asli jelas banget. Terus gue nelpon lu, posisi masih di dalam selimut. Pas gue intip dikit, terlihat ada kaki yang melayang sejajar dengan posisi kasurku yang tidak terlalu tinggi. Kakinya pucat sekali dengan kuku yang membiru. Sontak aku langsung bersembunyi lagi di dalam selimut. Terus gimana caranya lu keluar kamar? Gue keluar sambil nutup mata, untung posisi kunci digantung. Saat sedang mutar kunci, aku mendengar suara orang tercekat tepat di belakangku, diikuti bau kapur barus dan hembusan angin dingin. Nah, pintu terbuka, spontan aku lari sambil berteriak tanpa menguncinya kembali. Namun Riana sudah menungguku di ruang tamu. Dari ekor mata, jelas sekali dia sedang duduk di sofa sambil menoleh kepadaku. Tolong gua, Bal, ucapnya lirih sebelum aku keluar dari kosan dan berlari sekencang mungkin ke depan gang. Serem juga, ucap Sandi datar. Gitu doang tanggapan lu? Jantung gue udah hampir copot 3 kali, Bal. Tambah sekali pas gue lihat kaki di dekat meja belajar lu. Jadi maksud lu, Riana juga ikut ke sini? Kayaknya sih gitu. Kok tiba-tiba merinding sih? Sandi memegang belakang lehernya. Jangan takut-takutin, San. Aku mengedarkan pandangan. Takut Riana tiba-tiba muncul. Ternyata dugaanku benar. Aku berteriak dan melompat ke atas kasur. Ada apa, Bal? Tanya Sandi bingung. Di belakang lu. Aku melihat ada bayangan hitam sedari berdiri di balik jendela, tepat di belakang Sandi. Sandi berteriak, kemudian bergabung denganku meringkuk di atas kasur. Dia kenapa ngikut kemari sih, Bal? Sandi, mana gue tahu, lu tanyain aja sono. Lampu kamar tiba-tiba mati. Mati lampu, San, teriakku sambil meringkuk menghadap tembok. Terdengar bunyi gesekan antara kursi dan keramik. Tak lama, terdengar suara isak tangis. 1 jam sudah aku dan Sandi meringkuk di atas kasur, tak bergerak sedikit pun. Soalnya suara tangis itu terus terdengar, lambat laun semakin kencang. Suaranya baru menghilang saat dan subuh berkumandang, diikuti lampu kamar yang kembali menyala. Coba lu lihat, dia masih ada nggak? Perintah Sandi. Lu kan yang paling deket, tolakku. Gimana kalau kita lihat sama-sama? Oke, 1, 2, 3. Aku menoleh sambil menutup mata. Curang lu, protes Sandi. Ada nggak? Gak ada. Aku membuka mata. Benar, Riana sudah tidak ada di kamar. Sandi bangkit dan berjalan ke arah pintu. Mau kemana lu? Tanyaku. Ikut bangkit. Ambil wudhu, sautnya. Ikut. Tumben lu sholat. Gue mudahin supaya arwah Riana tenang dan ngikutin gue. Bal, habis makan gue anterin lu ke kosan ya, ucap Sandi sembari menatap sarapan. Kok gitu, San? Sautku. Gue kantuk banget nih, pengen tidur. Kan bisa tidur di kosan lu. Jadi lu ngusir gue. Tanpa rasa bersalah, Sandi mengangguk. Gue pengen tidur tenang tanpa gangguan, ucapnya. Parah, padahal bukan gue yang ganggu. Lagian, lu ngapain sih bawa-bawa dia ke kosan gue? Sampai anak kosan gue pada heboh dengar suara cewek nangis dari kamar gue.
kan nama baik gue jadi tercoreng. Gue juga bingung kenapa dia ngikutin gue. Emang gue ada salah apa ya sama dia? Ya, itu cuma lo yang tahu. Please banget San, gue nginep di kosan lu ya, sehari lagi aja. Aku memohon dengan wajah memelas. Enggak, ntar kalau dia muncul terus nangis, gue diselotipin mulutnya. Lu lihat bayangannya aja langsung nemplok di tembok, sok-sokan mau seletopin mulutnya. Pokoknya gue bakalan terlalu balik, titik. Jadi segitunya aja pertemanan kita. Iya, oke, Pan. Aku bangkit berjalan keluar warung. Lu mau kemana? Tegur Sandi. Kenapa? Lu berubah pikiran? Kagak, bayar dulu, kebangetan emang lu. Ku lempar selembar uang Rp10.000. Kemudian berjalan keluar menuju kosan. Entah harus menginap di kosan siapa lagi malam ini. Sudah ku mencoba bertanya ke beberapa teman, tapi semuanya menolak. Apa kabar Yana yang gentayangan sudah tersebar begitu cepat? Kubuka pintu kosan. Panggil Petra sambil bersembunyi di balik pintu kamarnya. Apaan, Pet? Tanyaku. Gue mau ngomong sesuatu, ngomong aja langsung. Mata gue udah sekarat banget nih. Lu semalam kagak bisa tidur juga? Iya, sama, gue juga. Terus, lu mau ngajak gue tidur bareng? Ya kagak, semalam lu kenapa teriak? Mana sampai banting pintu pula? Ada yang ganggu? Si Anu? Petra mengangkat alis sambil menoleh ke atas. Aku tahu maksudnya. Iya, kayaknya semua anak bawah kena deh. Semalam semua pintu kamar diketuk, tapi gue salut sama lu, Bal. Berani buka pintu terus keluar. Gue aja semalaman gak berani bangun dari kasur. Padahal semalam gue udah manggil lu, tapi lu kagak nyaut. Itu gue terpaksa aja lari. Habisnya si ada di kamar. Gila, sampai masuk kamar. Iya, Pet. Dah, gue mau tidur dulu. Oke, Bal. Aku pun masuk ke kamar, menyalakan lampu, kemudian berbaring di atas kasur. Ku ambil ponsel. Saat lampu ponsel menyorot mataku, tiba-tiba rasa kantukku hilang begitu saja. Sudah menonton puluhan video ASMR, tapi aku tetap saja tidak bisa tidur. Kutatap jam di layar ponsel, pukul 9:30 pagi. Tidur, Bal. Batinku berusaha memberi sugesti. Ponsel sudah kuletakkan di lantai, jendela sudah kututup rapat, lampu sudah kumatikan. Kini hanya tinggal menguatkan niat untuk tidur. Sembari menutup mata dan mengatur napas, aku bangun dengan kondisi kamar yang begitu gelap. Dengan mata setengah terbuka, kulirik ke arah jendela sudah gelap. Kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel. Jam 7 malam, batinku. Saat melihat jam seketika itu aku bangkit dan menyalakan lampu. Jujur, aku masih trauma berada di kamar yang gelap saat malam tiba. Dengan kepala sedikit pusing, aku berjalan ke kamar mandi untuk mandi. Namun niat awal itu berubah, lebih memilih untuk membasuh wajah. Bruk, bruk. Terdengar suara dari kamar Petra. Aku pun melangkah keluar kamar. Lorong depan kamar terlihat agak gelap. Hanya sedikit kamar saja yang menyalakan lampu kamarnya. Pet, panggilku sambil mengetuk kamarnya, lalu berusaha membuka pintu. Ternyata pintunya dikunci. Ku ambil ponsel di kamar, lalu menelpon Petra. Pet, lu di mana? Tanyaku saat sambungan telepon terhubung. Gue di kampus, balasnya. Ada orang di kamar lu? Kagak, emangnya kenapa? Gue dengar suara gedebuk dari kamar lu. Hah, lu jangan bercanda. Sumpah gak ada siapa-siapa di kamar gue. Ya udah, paling si Entuk. Dih, jangan nakutin gue lah, Bal. Ku tutup telepon. Ini pasti ulah Riana. Ketika namanya terlintas di pikiran, aku langsung merinding. Kuedarkan pandangan khawatir, ia tiba-tiba muncul. Buru-buru ku ambil tas lempang, lalu keluar kamar. Krek, krek. Mataku langsung tertuju pada gagang pintu kamar Petra yang bergerak-gerak. Dengan tangan agak gemetar, ku masukkan kunci pada lubangnya. Susah sekali. Buruan, Bal, teriak suara batinku. Kunciku terjatuh ke lantai. Dari ekor mata bagian kiri terlihat gagang pintu itu bergerak semakin cepat. Sementara dari ekor mata bagian kanan terlihat lampu tangga yang tiba-tiba mati. Bodoh amat. Gerutuku seraya mengambil kunci lalu melangkah ke depan pintu. Bal, panggil suara Riri. Saat aku melalui tangga, sosok aku sontak berlari. Tiba di ujung lorong terlihat lampu ruang tamu juga mati, sehingga area sekitar pintu depan terlihat begitu gelap. Di sanalah aku melihat ada seseorang sedang berdiri. Dari kejauhan hanya pakaian putihnya saja yang terlihat. Ri, kalau gue ada salah sama lu,
Tolong maafin, jangan ikutin gue mulu, ucapku dengan suara lantang sambil menutup mata. Bal, balasnya. Bal, kamu kenapa? Tanya suara yang kukira Riana. Aku membuka mata. Siapa ya? Tanyaku ragu karena tak bisa melihat wajahnya dalam kegelapan. Ia berjalan mendekat lalu menyalakan lampu. Aneh, kosan kok jadi gelap-gelapan gini, keluhnya. Seketika itu hatiku lega. Ternyata itu bukan Riana, melainkan Mbak Cici. Bang, ngagetin aja, ucapku. Kamu yang ngagetin, ngapain lari-lari di lorong? Lagian Mbak berdiri di sana, saya kira Aku tak berani menyebut namanya. Riana, kamu diteror juga. Jangan keras-keras ngomongnya, Mbak. Nanti dia denger. Oh iya, saya ke kampus dulu, Mbak. Pamitku berlari ke arah pintu. Mbak, panggilnya. Iya, Mbak. Jangan pergi dulu. Boleh temenin Mbak bentar nggak? Temenin kenapa, Mbak? Tanyaku bingung. Mbak mau ambil baju sama berkas di kamar. Kamar Mbak Cici ini terletak di ujung lorong, tepat di atas kamar Petra. Tentunya di samping kamar Riana. Duh, Mbak, saya gak berani naik ke atas. Kamu tunggu di sana saja, please temenin. Mbak juga takut. Oke deh. Aku terpaksa mengiyakan, meski sama-sama takut. Apalagi barusan terdengar suara Riana memanggilku dari arah tangga. Kami pun berjalan ke arah tangga yang lampunya sudah menyala kembali. Tunggu di sini ya, Mbak, jangan kemana-mana, pesan Mbak Cici sebelum menaiki tangga. Sambil menunggunya, aku berjalan ke kamar untuk mengunci pintu. Terdengar suara orang bergumam dari dalam kamar. Kali ini aku tak begitu yakin berasal dari kamar Petra atau kamarku. Yang jelas bulu kuduku ini sudah meremang. Aku kembali berdiri di dekat tangga. Mbak Cici lama amat sih, gumamku. Sesekali menoleh ke atas. Pintu salah satu kamar terbuka. Spontan aku menoleh ke salah satu di sana. Tak lama, Mas Ilham yang kamarnya berada di tengah muncul. Ngapain berdiri di sana, Bal? Tanyanya sembari mengunci pintu. Nunggu Mbak Cici, sahutku. Loh, bukannya rata-rata penghuni kamar atas lagi pada ngungsi? Iya, tapi tadi Mbak Cici baru pulang. Katanya mau ambil baju sama berkas gitu. Cici beneran apa bohongan? Mbak Cici beneran lah, Mas. Orang tadi saya ngobrol kok. Oh, takutnya kayak Supri ketemu sama yang bohongan. Yang bohongan gimana, Mas? Ada yang nyamar gitulah, kan kondisi kosan lagi horor gini. Duh, saya jadi merinding, Mas. Mas Ilham tertawa. Ya sudah, aku keluar dulu ya, lapar. Oke, Mas, sahutku. Kembali melirik ke tangga. Seketika muncul keraguan kalau yang tadi itu Mbak Cici. Asli ah. Gue yakin itu asli, batinku. Tetap menunggunya turun. Sudah lebih dari 10 menit, Mbak Cici belum juga turun. Ingin rasanya mengecek ke atas, tapi ketahuan penjaga kos. Bruk. Terdengar suara pintu dibanting. Tak lama, terlihat Mbak Cici menuruni tangga dengan terburu-buru. Yuk, Bal, ajaknya dengan wajah panik bercampur takut. Ada apa, Mbak? Tanyaku heran. Dah, nanti aja ceritanya. Kami pun melangkah cepat keluar kosan. Dari tadi Mbak Cici hanya diam saja, padahal aku sudah sangat penasaran dengan apa yang terjadi barusan. Mbak, tadi lari kenapa? Tanyaku. Riana, dia menampakkan diri. Enggak, cuma mendengar suara cewek nangis di kamar Riana. Terus pas Mbak mau keluar, pintunya tiba-tiba nggak bisa dibuka. Pantesan, lama turunnya. Iya, ada yang ngetok-ngetok jendela kamar. Siapa? Gak tahu, gak berani ngecek, Bal. Lagian kamar Mbak kan di lantai 2. Oh iya, harus terbang buat ngetoknya. Nah, itu dia. Mana Mas, pas Mbak lagi nyoba buka pintu, tiba-tiba kedengaran suara langkah kaki di belakang. Untung pintunya keburu kebuka. Terus Mbak langsung turun aja. Pantesan mukanya panik banget. Sama paniknya pas kamu lihat Mbak berdiri di dekat pintu. Aku terkekeh. Iya juga ya. Oh iya, katanya kemarin yang nemuin jenazah Riana itu Mbak ya? Iya, cerita dong. Duh, enggak deh, Mbak takut. Masih kebayang-bayang juga sama wajahnya. Saya juga sempat lihat yang di-share anak-anak di grup PA. Parah sih mereka, harusnya kan gak di-share. Sekarang fotonya malah kesebar kemana-mana. Kasihan Riana. Apa mungkin gara-gara itu dia jadi dendam ke semua anak kosan ya? Bisa jadi. Duh, kalau tahu bakal ada kejadian ini, kemarin gak saya pajang deh kosannya. Anak lantai 2 udah ada yang cabut dari kosan. Mbak juga udah mulai cari-cari kosan baru. Tuh, makin sepi dong. Semoga aja anak lantai 1 pada bertahan, biar ada temennya.
Tidak terasa kami sudah sampai di dekat kampus. Sebelum masuk ke area kampus, Mbak Cici mengajakku makan. Ia pun akhirnya mau sedikit cerita tentang kejadian kemarin. Jadi malamnya itu, Riana sempat masuk ke kamar Mbak, terus minta tolong dibangunin jam 7 pagi, ucap Mbak Cici. Mbak bangunin, Mbak lupa, soalnya pas pagi mesti buru-buru ke kampus, ada pengamatan. Mbak udah coba telepon dia tapi nggak diangkat. Sorenya Mbak sempat pulang sebentar, lihat kamar gelap sama pintunya ditutup. Mbak pikir dia ada di kampus. Gimana Mbak bisa nemuin jenazahnya? Jadi Mbak Cici pun bercerita, sekitar jam 7 malam ia kembali ke kosan. Terhubung kamarnya berada di pojok, otomatis harus melewati kamar Riana. Saat melewati kamar Riana, ia mencium ada bau anyir. Awalnya ia menduga bau itu berasal dari tong sampah, tapi semakin malam baunya semakin menyengat. Mbak Cici mencoba mengecek ke sumber bau itu. Setelah dicek, ia sangat yakin kalau baunya berasal dari kamar Riana. Mbak ketok-ketok pintunya, terus coba buka. Kaca jendelanya bau banget. Mbak coba panggil Riana. Terus Mbak Cici menghentikan ucapannya karena ada pramusaji yang mengantarkan makanan. Terus apa Mbak? Tanyaku penasaran. Saat pramusaji itu pergi, Mbak merinding sama mual kalau inget itu. Makan dulu aja ya Mbak, nanti lanjut ceritanya. Oh, oke Mbak. Padahal aku sudah sangat penasaran dengan kelanjutan cerita. Dengan cepat aku menyantap sepiring nasi goreng karena terlalu penasaran dengan cerita Mbak Cici. Buru-buru amat Mbak, tegur Mbak Cici. Penasaran Mbak, sahutku. Lalu meminum gelas dari air. Kenapa penasaran banget sih? Soalnya saya pengen tahu alasan dia ngikutin saya. Siapa tahu ada titik terang dari cerita Mbak. Ngikutin kamu gimana? Aku menceritakan kejadian kemarin, sementara Mbak Cici fokus menyimak sambil menghabiskan makanannya. Apa kamu ada salah sama dia? Tanyanya. Setelah aku selesai bercerita. Kayak sih gak ada Mbak, semalam belum dia meninggal aja masih ngobrol sama makan bareng. Atau jangan-jangan dia ada rasa sama kamu? Rasa apa? Udah gede masih pura-pura polos. Maksudnya Riana suka sama saya. Mbak Cici mengangguk sambil tersenyum. Bercanda Mbak. Mbak juga bingung sama maksud Riana minta tolong lepasin tali di lehernya. Apa mungkin pas jenazahnya dibawa talinya lupa dilepasin? Enggak Bal, kamu lihat sendiri kan foto yang di-share anak-anak kos, gak ada talinya. Ya juga ya. Terus kenapa dong? Mbak juga gak tahu Bal. Aku melirik makanan Mbak Cici yang sudah habis. Kalau gitu lanjut cerita tadi, pintaku. Tadi sampai mana ya? Mbak manggil Riana. Oh iya. Setiap ingat itu masih merinding terus Bal. Mbak Cici pun bercerita. Pada saat ia memanggil Riana, terdengar suara orang menyahut dari dalam. Mbak yakin itu suara Riana Bal. Tapi pas Mbak minta bukain pintu, dia nggak nyaut lagi. Berarti yang nyaut itu setan dong Mbak. Mbak Cici mengangguk, kemudian melanjutkan ceritanya. Mbak coba panggil Riana lagi, tetap nggak ada balasan. Mbak Cici pun akhirnya kalau terjadi sesuatu pada Riana. Kemudian ia melaporkan pada penjaga kos. Pak Karta, penjaga kos coba memanggil Riana, tapi masih tak ada jawaban. Hingga akhirnya ia terpaksa membuka pintu kamar Riana dengan kunci cadangan. Waktu pintu terbuka, bau banget, anyir campur bau kotoran gitu. Kamarnya juga gelap, jadi nggak kelihatan apa-apa, ucap Mbak Cici. Pak Karta menyalakan lampu kamar Riana. Terlihat kamar yang begitu berantakan. Namun tak terlihat siapa-siapa di dalam. Ia pun berjalan ke kamar mandi dan tubuh Riana sudah tergantung di sana. Dari mulut, hidung, sama telinga keluar darah. Terus ada banyak kotoran di kamar mandi, ucap Mbak Cici. Mbak langsung lemes, sok banget. Karena gak nyangka kalau Riana bisa ngelakuin itu. Padahal selama seminggu terakhir ini dia sering curhat sama Mbak, imbuhnya. Curhat masalah apa Mbak? Tanya aku penasaran. Masalah penelitiannya. Dia gak cerita sama kamu. Aku menggelengkan kepala. Penelitiannya gagal total, jadi gak ada data yang bisa diambil. Terus dosennya minta dilakuin penelitian ulang. Nah, dia pusing banget. Terus harus perpanjang semester sekaligus ngeluarin uang lagi buat penelitian. Jelas Mbak Cici. Apa mungkin itu pemicunya ya? Bisa jadi, Mbak juga menduga ke sana. Tapi saya masih penasaran sama alasan dia gentayangan terus minta dilepasin tali di lehernya. Kamu mesti tanya Pak Katra, dia yang ngurus jenazah Riana. Kapan-kapan deh Mbak, sekarang lagi ribet banget, banyak tugas. Tambah lagi masalah beginian.
Iya, mending fokus sama tugas kuliah aja. Masalah Riana jangan terlalu dipikirkan. Pengennya sih gitu mbak, tapi dia datang mulu. Banyak-banyak berdoa aja, semoga Riana bisa segera tenang. Iya mbak, malam ini aku memang tidak berniat pulang ke kosan, memilih duduk di koridor kampus sambil menatap layar ponsel. Bal, panggil Petra seraya menghampiriku. Akhirnya datang juga, sahutku. Ngapain sih kamu nyuruh aku ke sini? Tanyanya, berdiri di hadapanku. Aku melirik tas ransel yang dibawanya. Gue boleh pinjam laptop lu gak? Hah? Buat apaan? Emang laptop lu kemana? Ketinggalan di kosan. Ya elah, tinggal diambil doang, apa susahnya? Enggak ah, serem. Laptop gue mau dipakai Bal. Lu mau balik kosan kan? Ambil laptop gue aja. Malam ini gue gak balik dulu. Soalnya tadi kata lu ada suara-suara di kamar gue. Ya, terus gue gimana dong? Lu balik aja ke kosan, minta temenin sama siapa gitu. Temen gue dong Pet. Kagak ah, gue mau makan bareng di teman kelas. Tuh udah di WA. Petra menunjukkan layar ponselnya. Ya udah deh, gue di sini aja sampai pagi. Lu yakin? Ucap Petra dengan nada menakut-nakuti. Yakin, balasku sembari mengedarkan pandangan. Masih banyak mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas, rapat, atau sekadar numpang wifi kampus. Oke, gue cabut dulu ya Bal. Sip. Petra pun pergi. Aku yang kini sendirian menatap ke arah teman kampus. Waktu berjalan begitu cepat, secepat baterai ponselku yang turun gratis. Kampus sudah mulai sepi, hanya terlihat beberapa orang yang masih bertahan duduk sambil menatap laptopnya. Kelihatan cahaya terlihat membelah awan yang gelap, diikuti suara gemuruh dan angin yang cukup kencang. Kayaknya bakal hujan. Batinku seraya memikirkan, apakah akan tetap bertahan di sini atau mending ke warnet saja. Gumamnya seraya bangkit dan berjalan menyusuri koridor. Suara rintik hujan mulai terdengar. Aku pun mempercepat langkah sambil melihat tetesan air yang mulai jatuh. Tak sadar kalau di ujung koridor sudah ada yang menungguku. Mataku terbelalak saat melihat sosok wanita bergaun putih tampak lusuh dan kotor. Sebuah tali tergantung di lehernya menjuntai hingga lantai. Riana, wajahku tampak begitu pucat, dengan mulut menganga dan lidah menjulur, dengan leher terkulai. Ia berjalan mendekat. Rasa takut yang teramat sangat membuat tubuh ini tak dapat bergerak. Sementara itu terdengar suara lirih, tapi tidak begitu jelas. Riana mengulurkan tangan seperti hendak menggapaiku. Tolong Bal, ucapnya terbatak saat posisinya hanya tinggal beberapa langkah dariku. Setan, aku berteriak. Lalu berlari sekencang mungkin menembus hujan. Dengan badan basah kuyup, aku terus berlari gemetaran. Aku berdiri di depan warnet seraya mengatur napas. Beberapa orang yang sedang duduk di sana menatapku heran. Bergegas aku masuk ke dalam. Beruntung warnet ini berbentuk bilik setinggi 1,5 meter, sehingga aku tidak perlu menjadi objek perhatian terus-menerus. Kuambil posisi yang agak pojok, lalu menyalakan komputer. Cukup lama, aku hanya melamun sambil menatap layar monitor. Sebuah pertanyaan terbesit di dalam pikiran. Kenapa Riana terus mengikutiku, bahkan sampai ke kampus? Kenapa ia tidak meminta bantuan pada orang lain, padahal ada banyak penghuni lain di kosan, bukan hanya aku. Kucoba menghubungi Sandi, kebetulan kosannya tidak jauh dari warnet ini, berharap dia memperbolehkanku untuk menginap. Namun, pesan dan teleponku tak juga dijawab. Terpaksa aku harus bertahan di sini hingga besok pagi. Suara kipas angin yang menempel di tembok menemani malam ini. Sudah puluhan video kuputar agar waktu cepat berlalu. Kuririk jam sudut kanan monitor, pukul 00.23, kurang lebih 5 jam lagi. Kusandarkan punggung ke tembok, berharap rasa lelah ini segera membawaku ke alam mimpi. Namun, baru sebentar memejamkan mata, tiba-tiba tubuh ini terasa dingin. Aku membuka mata, lalu mengedarkan pandangan. Ternyata sumber itu berasal dari kipas angin. Kipas yang tadinya berputar ke kiri dan ke kanan, kini berhenti tepat mengarah padaku. Aduh, gerutuku seraya bangkit, berniat untuk memutar kipas itu ke arah lain. Namun tubuh ini langsung terpaku saat melihat ada tali yang tersangkut di kipas angin menjuntai sampai ke bilik sebelahku. Aku melangkah perlahan mendekati sekat triplek. Terlihat ada seseorang duduk di bilik sebelahku. Seseorang yang tidak mau aku temui sekarang. Siapa lagi kalau bukan Riana. Kepalanya menoleh cepat, menatapku. Spontan aku menjungkal ke belakang hingga terbentur ujung meja komputer. Aku berteriak. Ucapku pelan,
Saya berusaha menahan suara agar tidak menimbulkan keributan. "Bal," ucap Riana lirih. Buru-buru kuambil headset lalu memakainya. Kemudian memutar video Murata Al-Quran dari YouTube sembari menyandarkan kepala di meja komputer dan menutup mata. Dek, bangun." Penjaga warnet membangunkanku. Aku membuka mata, merasakan leher yang begitu pegal. "Iya pak," sahutku. Kulirik jam di monitor, sudah pukul 5 pagi. Aku melamun sebentar, mengumpulkan nyawa yang masih tercecer. Kusentuh dahi dengan punggung tangan, panas. Saat akan berdiri, kepalaku terasa pusing. Aku berjalan ke arah meja penjaga warnet, tanpa melirik sedikit pun ke bilik sebelah. "Jadi berapa mas?" tanyaku dengan suara agak serak. 30.000, balas penjaga warnet. Kuambil uang pecahan 50.000 di dompet, lalu menyerahkan kepadanya. Setelah mengambil uang kembalian, aku pun melangkah ke arah pintu. Wush, udara pagi yang begitu dingin menerpa tubuhku, sukses membuat tubuh ini menggigil hebat. Aku berjalan menembus dinginnya udara subuh menuju kosan Sandi. Gerbang kosannya masih tertutup. Beruntung ada teman kosan yang mengizinkanku masuk. Aku melangkah menuju kamar Sandi. Pintunya terbuka. Bergegas aku masuk, tapi tidak ada di dalam. "Astagfirullah," teriak Sandi saat melihatku sedang duduk di kamarnya. "Dari mana lu masuk?" "Pintu," sahutku singkat. Tunggu. Ini beneran Iqbal kan?" tanyanya sembari mengamatiku. "Iya, pucat banget muka lu. Lagi gak enak badan, San. Lu gue teleponin dari semalam kagak diangkat. Males, Bal. Ntar lu numpang tidur di sini lagi." "Oke lah kalau lu sendiri. Lu bawa-bawa gituan." "Hari ini gue boleh numpang tidur di sini gak, San?" "Jangan ntar dia datang lagi." Aku menarik tangan Sandi, lalu menempelkannya ke dahi. "Tuh, badan gue panas banget. Masa lu tega suruh gue balik?" "Bukan gitu, Bah. Kalau lu tidur di sini, ntar gue juga bisa ikut sakit. Tapi begini, lu boleh tidur di sini. Ntar sore atau malam gue anterin balik. Padahal gue butuhnya pas malam. Lu pastiin dulu dia nggak ikut, baru gue izinin nginep di sini." Teganya. "Udah merinding, lu istirahat dulu sana." Sandi mengambil tas kecil dari atas meja. "Lu mau kemana?" "Beli sarapan." "Gue nitip dong, belum juga makan nih." "Mau makan apa?" "Bubur." "Oke." Aku berbaring di kasur sambil menunggu Sandi. Sekitar 15 menit kemudian, ia kembali ke kosan, membawa sarapan pesananku. "Sebenarnya lu bisa sampai begini tuh mesti gara-gara dia," tanya Sandi saat sela-sela mengunyah makanan. Aku mengangguk. "Dia ngejar gue sampai kampus." Lu beneran gak ada masalah sama dia kan?" Aku menggelengkan kepala. "Gak ada, San. Biasanya orang yang diteror itu punya hubungan sama kematian dia. Gak juga, gue gak punya hubungan apa-apa sama Riana." "Jangan ngegas dong, kalau lu gak ada hubungan, ngapain sih dia neror lu?" "Dia minta tolong, San, bukan neror." "Ya berarti tinggal ditolongin aja. Simpel kan caranya? Lu deketin dia sampai tutup mata, pegang tali di lehernya, tinggal lepasin deh, gitu doang. Ngomong mah gampang, prakteknya gue lihat dia aja udah gemeteran. Kan tutup mata gak lihat. Awalnya kan mesti lihat dulu posisinya di mana." "Oh iya juga ya." Selesai sarapan, Sandi memberiku obat penurun demam. Ia juga mengizinkan aku meminjam bajunya karena baju yang kukenakan masih agak basah dan bau. Kemudian aku pun tidur. Aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Entah kenapa aku tiba-tiba berasa di ruangan yang cukup besar, melihat bola besar menggelinding ke arahku, ketiban satu batu besar, sampai mimpi berada di sebuah lorong panjang tanpa pintu dan jendela. "Bal," suara Riana terdengar menggema. Spontan aku menghentikan langkah, namun tembok lorong perlahan menyempit, memaksaku untuk berlari menuju ujung lorong, tempat suara Riana berasal. Aku mulai kesulitan melangkah karena lorong sudah semakin menyempit, hingga akhirnya tubuhku terhimpit tembok, tepat di ujung lorong. Riana berdiri di hadapku dengan wajah yang begitu menakutkan. "Lu mau tahu rasanya, Bal?" Setelah ucapan itu, tembok semakin menyempit, hingga aku mulai kesulitan bernapas. Sesak. "Begitu rasanya, Bal," bisik Riana.